Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Dewan Juri, Panitia Pelaksana, serta seluruh audiens yang berbahagia. Kami adalah perwakilan dari SMP Negeri 3 Pati, peserta dalam lomba karya tulis ilmiah remaja dalam memperingati Hari Air Dunia ke-33 dengan tema konservasi sumber daya air untuk masa depan. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Robot Terapung Berbasis IoT, Pendeteksi dan Penetralisir pH, serta Kekeruhan Air Sungai. Karya ini merupakan wujud dari rasa peduli kami terhadap kondisi sungai yang kian tercemar. Nah, sebagai solusi inovatif juga, dengan bantuan teknologi untuk menjaga kualitas air. Kami berharap inovasi sederhana ini dapat menjadi langkah kecil menuju perubahan besar bagi masa depan sumber daya air di Indonesia. Sungai merupakan sumber utama air bersih, namun tiap tahun dengan pencemarannya terus meningkat akibat limbah industri, rumah tangga, dan juga pertanian. Dua indikator utama pencemaran ini adalah nilai pH dan kekeruhan air, Pradana 2022. Sayangnya, metode pemantauan tradisional tidak mampu memberikan respon cepat secara real time. Menurut Rahman dan Salim 2022, teknologi IoT dapat menjadi solusi karena mampu memantau dan mengendalikan kualitas air melalui sensor cerdas yang terhubung langsung ke perangkat digital. Inovasi ini mendukung tema konservasi sumber daya air untuk masa depan dengan menjaga kualitas air dan mendukung kelestarian lingkungan perairan. Setelah mengetahui urgensi pencemaran air sungai dan pentingnya inovasi berbasis teknologi dalam pelestariannya, maka penelitian ini kami susun dengan fokus pada dua pokok permasalahan utama. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana robot terapung cerdas berbasis IoT dapat mendeteksi kadar pH serta kekeruhan air sungai? Bagaimana robot terapung cerdas berbasis IoT dapat menetralisir kadar pH serta kekeruhan air sungai? Penelitian ini disusun dengan tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana robot terapung cerdas berbasis IoT dapat mendeteksi kadar pH dan kekeruhan air dengan secara real time. Mengetahui bagaimana robot ini dapat secara otomatis menetralisir kadar pH dan mengurangi kekeruhan air sungai. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain bagi peneliti. Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam merancang, membangun, dan menguji sistem IoT pada robot terapung untuk mendeteksi sekaligus menangani pencemaran air sungai. Bagi masyarakat dapat memperoleh solusi praktis dan edukatif mengenai pentingnya pemantauan kualitas air sungai sekaligus mengenal potensi teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk konservasi air secara berkelanjutan. Sebelum memulai proses perakitan dan pengujian, kami terlebih dahulu melakukan tahap persiapan, yaitu menyiapkan seluruh alat, bahan, serta komponen yang dibutuhkan dalam sistem monitoring kualitas air dan pemberian ekoenzim secara otomatis. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan terdiri dari dua kategori utama, yaitu pertama peralatan umum, laptop atau PC sebagai media pemrograman menggunakan Arduino IDE, breadboard atau project board sebagai tempat perakitan sementara, kabel jumper untuk koneksi antar komponen, power bank sebagai sumber daya eksternal, obeng kecil dan alat bantu perakitan lainnya. Kedua, komponen elektronika dan sensor yaitu Arduino Uno sebagai microcontroller utama, modul Bluetooth HC05 untuk komunikasi nirkabel, sensor pH, sensor TDS, dan sensor turbidity untuk mendeteksi kualitas air. Servo motor SG90 untuk mengatur pemberian cairan ekoenzim. Resistor dan kapasitor sebagai komponen pendukung. Modul konverter USB to serial jika diperlukan dalam proses pemrograman. Botol berisi ekoenzim sebagai agen penetralisir. Selang atau sedotan kecil sebagai jalur distribusi cairan. Dan struktur rangka yang dapat digunakan dari akrilik, kayu, atau bahan ringan lainnya. Semua komponen diuji satu
persatu untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan normal sebelum kami rangkai menjadi satu sistem yang utuh. Pada tahap ini, seluruh komponen elektronik dirangkai pada breadboard sesuai dengan skema rangkaian yang telah dirancang. Sensor pH, TDS, dan turbidity dihubungkan ke pin analog pada Arduino. Sedangkan modul Bluetooth HC05 dihubungkan melalui pin digital menggunakan komunikasi serial yang dikendalikan oleh library software serial pin 10 dan 11. Selanjutnya, kami menyusun program menggunakan Arduino IDE yang berfungsi untuk membaca data dari sensor secara berkala, merespon perintah dari pengguna, menghitung rata-rata hasil pengukuran, dan mengontrol gerakan servo. Untuk komunikasi secara real-time, kami memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT menggunakan modul Bluetooth HC05. Modul ini terhubung dengan aplikasi serial Bluetooth terminal pada ponsel yang menjadi antarmuka pengirim perintah. Semua perintah seperti start, stop, hingga yes atau no dikirim langsung dari terminal tersebut dan diproses oleh sistem secara otomatis. Servo motor dikonfigurasikan untuk mengatur mekanisme buka tutup botol ekoenzim secara presisi. Sebelum digunakan di lapangan, seluruh sistem diuji terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kesalahan logika maupun sambungan. Untuk menguji efektivitas sistem, kami melakukan 3 tahap pengujian di lingkungan berbeda, yaitu bersih, selokan besar, dan sungai. Pertama, kami melakukan pengujian pada air bersih atau air galon untuk mengetahui baseline dari sistem. Hasil pengukuran yang kami peroleh adalah sebagai berikut. Dari data tersebut, sistem menyimpulkan bahwa kualitas air baik dan tidak perlu pemberian ekoenzim. Kedua, kami mencoba sistem di selokan besar yang menjadi representasi air limbah rumah tangga. Data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Sistem mendeteksi bahwa kualitas air buruk, sehingga muncul opsi untuk menyalurkan cairan ekoenzim. Setelah memilih yes, servo motor bekerja dengan baik dan botol mengeluarkan cairan selama 3 detik. Ketiga, kami lakukan pengujian langsung di aliran sungai yang berada dekat pemukiman. Hasil yang diperoleh adalah sistem menyimpulkan bahwa kualitas air cukup buruk, namun masih dapat dinetralisir dengan bantuan ekoenzim jika diperlukan. Berdasarkan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, kami menyimpulkan 2 hal utama. Pertama, robot terapung cerdas berbasis IoT yang kami rancang mampu mendeteksi kualitas air sungai dengan membaca parameter pH, TDS, dan turbidity. Data dikumpulkan secara real-time hingga perintah stop diberikan. Kemudian, sistem secara otomatis menghitung rata-rata dari setiap parameter tersebut. Kedua, robot ini juga mampu memberikan respon aktif terhadap kualitas air yang buruk dengan cara menawarkan opsi untuk mengeluarkan ekoenzim. Ketika pengguna memberikan perintah yes, servo motor akan menggerakkan botol selama 3 detik untuk mengalirkan cairan, lalu kembali ke posisi semula. Dengan demikian, robot ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem pemantauan, tetapi juga memiliki kemampuan tindak lanjut terhadap kondisi air yang tercemar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk Dewan Juri yang terhormat dan untuk audiens yang sudah menyimak video kami sampai akhir. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.